Pernah enggak kamu merasa kamu selalu ada untuk mereka, tapi saat kamu yang butuh, semua mendadak sibuk. Kamu hadir sepenuh hati, tapi tetap saja kamu bukan prioritas. Kenapa bisa begitu? Apakah kamu kurang baik, kurang perhatian, atau mungkin kamu belum tahu cara agar keberadaanmu benar-benar dihargai? Faktanya, dunia ini tidak memberi tempat untuk orang yang sekadar hadir. Dunia menaruh perhatian hanya pada mereka yang membuat perbedaan. Kamu ingin selalu diingat, selalu jadi orang yang dicari, bukan dilupakan, selalu diutamakan, bukan sekadar pelengkap. Berarti kamu harus tahu apa saja yang membuat orang lain benar-benar menghargaimu. Bukan karena kamu minta, tapi karena mereka sadar kamu layak untuk didahulukan. Dan ini bukan tentang jadi orang munafik atau sok penting. Ini tentang membangun dirimu jadi pribadi yang kuat, tenang, dan tak tergantikan. Mari kita mulai. 10 cara ini akan mengubah cara orang memandangmu, tapi lebih dari itu, akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. 1. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Semua orang ingin dihargai, ingin dianggap penting, ingin dijadikan prioritas. Tapi sedikit yang sadar bahwa cara paling kuat untuk mencapainya bukan dengan banyak bicara, bukan dengan memohon pengakuan, melainkan dengan menjadi pribadi yang bisa diandalkan, menjadi orang yang bisa dipercaya, yang kata-katanya selaras dengan tindakannya, yang hadir bukan hanya saat sedang butuh, tapi juga saat orang lain membutuhkan. Bayangkan seseorang yang datang tepat waktu, yang menepati janji, yang tidak lari saat keadaan menjadi sulit, yang tetap berdiri saat yang lain memilih pergi. Itulah jenis manusia yang tanpa disadari akan selalu diingat, selalu dicari, selalu diprioritaskan. Kenapa? Karena dia membawa ketenangan, membawa rasa aman, membuat orang merasa dihargai. Kamu tidak harus menjadi sempurna, tapi kamu harus bisa dipercaya. Kamu tidak harus tahu segalanya, tapi kamu harus bisa hadir saat dibutuhkan. Orang-orang tidak mengingatmu karena gayamu. Mereka mengingatmu karena sikapmu, karena bagaimana kamu membuat mereka merasa bisa diandalkan. Artinya, kamu tetap memegang kata-katamu. Meski situasinya berubah, kamu tetap menjaga kepercayaan. Meski tidak ada yang melihat, kamu tidak bermain dua muka, tidak menggunakan alasan sebagai tameng, dan tidak membenarkan kelalaianmu dengan kata manusiawi. Ya, semua manusia memang pernah gagal, tapi manusia yang bisa diandalkan tidak menjadikan kegagalan sebagai kebiasaan. Dia belajar, dia memperbaiki, dia bertumbuh diam-diam, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa perlu pembelaan panjang lebar. Jika kamu bilang akan hadir jam 7, maka kamu tiba jam 7. Jika kamu janji akan membantu, maka kamu membantu. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu katakan dari awal, dengan jujur, tanpa alasan yang dibuat-buat. Itu sederhana, tapi jarang dilakukan. Dan justru karena langka, sikap seperti ini membuatmu menonjol. Bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu membawa nilai di tengah kekacauan. Bayangkan orang yang selalu berkata, "Aku akan bantu kamu," lalu menghilang begitu saja. Atau yang berkata, "Tenang saja, aku bisa dipercaya," lalu membocorkan rahasiamu seminggu kemudian. Bukankah menyakitkan, mengecewakan, dan membuatmu enggan percaya lagi? Itulah sebabnya orang-orang yang bisa diandalkan tidak perlu berteriak agar diutamakan. Mereka akan diprioritaskan secara alami. Orang akan mengingat mereka karena di dunia yang penuh kepalsuan, mereka membawa sesuatu yang langka: keteguhan, kejujuran, kesetiaan. Kamu ingin disayangi? Jadilah orang yang bisa diandalkan. Kamu ingin dicari saat terjadi masalah? Jangan jadi orang yang lari saat situasi sulit. Kamu ingin dihormati? Belajarlah menepati apa yang kamu katakan.
kamu tidak perlu membangun pencitraan. Cukup bangun kepercayaan. Kamu tidak perlu selalu sempurna. Cukup jadi konsisten. Dan kamu tidak perlu membuktikan segalanya sekarang. Karena waktu akan menunjukkan mana yang bisa diandalkan dan mana yang hanya pandai bicara. Renungan untukmu di poin 1 ini. Di dunia yang penuh suara, orang yang bisa diandalkan adalah mereka yang tetap diam, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Mereka bukan yang paling bersinar, tapi paling dicari saat keadaan menjadi gelap. Jangan kejar pengakuan, kejar integritas. Karena saat kamu bisa dipercaya, orang akan mendahulukanmu tanpa kamu minta. 2. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Dunia hari ini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin bicara. Semua ingin didengar. Semua ingin menyampaikan pendapat. Semua ingin dianggap benar. Tapi berapa banyak yang benar-benar mau mendengarkan? Dalam keramaian suara, yang diam seringkali terlihat kalah. Padahal justru di balik diam, sering tersembunyi kebijaksanaan. Orang bijak tidak merasa perlu selalu berbicara, karena mereka tahu apa yang kita katakan akan mencerminkan isi hati dan kedalaman pikiran kita. Dan kadang, diam justru menunjukkan kedewasaan, kesadaran bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, bahwa tidak semua opini perlu disampaikan. Ketika kamu mau mendengarkan, kamu sedang memberi ruang, kamu sedang menunjukkan rasa hormat, kamu sedang berkata, apa yang kamu rasakan penting. Itu adalah bentuk perhatian paling tulus. Bukan dengan membalas cerita orang lain, dengan cerita kita sendiri. Bukan dengan menyela, bukan dengan memberi nasihat tanpa diminta, tapi cukup hadir, mendengar, memahami. Orang-orang tidak selalu butuh jawaban. Kadang mereka hanya ingin didengarkan. Dan kamu akan terkejut betapa dalam kamu bisa mengenal seseorang hanya dengan benar-benar mendengarkan ceritanya. Saat kamu belajar mendengarkan, kamu sedang belajar rendah hati. Kamu meletakkan egomu. Kamu berhenti merasa perlu membuktikan apapun. Kamu berhenti ingin menang dalam percakapan. Kamu menjadi hening, tapi heningmu berbicara. Banyak orang ingin terlihat cerdas dengan berbicara, tapi kebijaksanaan sejati sering muncul dari orang yang mendengarkan. Kamu tidak belajar apapun saat berbicara, tapi kamu belajar banyak saat kamu diam dan menyimak. Kamu belajar memahami pola pikir orang lain. Kamu menangkap emosi di balik kata-kata. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang melihat dunia dengan cara yang sama. Itulah kekuatan dari mendengarkan. Ia mengajarkan empati. Ia mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan kehadiran. Bicara itu penting, tapi tahu kapan harus diam jauh lebih penting. Berapa sering kamu kehilangan momen karena terlalu cepat menyalah? Berapa sering kamu melewatkan hal-hal berharga karena kamu sibuk menyiapkan balasan daripada benar-benar menyimak? Dengarkan orang tuamu. Mereka tidak akan ada selamanya. Dengarkan sahabatmu, karena mereka mungkin sedang menyembunyikan luka di balik tawa mereka. Dengarkan pasanganmu, karena mungkin mereka sedang menunggu untuk dipahami, bukan dihakimi. Dengarkan bahkan orang asing, karena bisa jadi ada pelajaran yang Tuhan kirimkan lewat mereka. Dan yang paling penting, belajarlah mendengarkan dirimu sendiri. Keheningan bukan musuh. Kadang ia adalah teman terbaik. Ia membuatmu sadar apa yang kamu rasakan. Ia membawamu kembali ke inti, ke pusat dari siapa dirimu sebenarnya. Bicara itu mudah, tapi mendengarkan butuh latihan. Kamu harus menahan diri, menunda reaksi, menunda penghakiman. Tapi dari situlah kedewasaan tumbuh. Saat kamu bisa mendengarkan, orang-orang akan merasakannya. Mereka merasa dihargai, mereka merasa diterima, dan tanpa kamu sadari, mereka akan mulai memprioritaskanmu karena kamu memberi mereka sesuatu yang dunia sering lupa berikan: perhatian tanpa syarat.
kehadiran tanpa gangguan, pendengaran tanpa penilaian. Renungan untukmu di poin 2 ini. Dalam dunia yang tidak pernah berhenti bicara, menjadi pendengar adalah bentuk kebijaksanaan. Orang yang mendengarkan lebih banyak, tidak hanya menjadi pribadi yang lebih tenang, tapi juga menjadi pribadi yang lebih dipahami. Jangan buru-buru menjawab. Jangan merasa harus selalu menanggapi. Kadang, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah duduk tenang, memandang lawan bicara, dan berkata dalam hati, "Aku di sini, aku mendengarkan." Karena di akhir hari, orang tidak selalu mengingat apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. 3. Kendalikan emosimu. Jangan jadi beban emosional. Setiap orang punya luka, punya keresahan, punya emosi yang tak selalu mudah dijinakkan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu menguasai emosimu atau justru dikuasai olehnya? Banyak orang ingin diprioritaskan, ingin dipahami, ingin dihormati, tapi tanpa sadar, mereka menjadi beban emosional bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka mudah marah, mudah tersinggung, mudah baper, mudah menyalahkan. Padahal, tak ada yang ingin dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Tak ada yang suka berjalan di atas kulit telur. Berusaha berhati-hati, karena takut salah bicara, takut melukai egonya yang rapuh. Lambat laun, orang akan mulai menjaga jarak. Jadi jika kamu ingin diutamakan, belajarlah untuk tenang. Belajarlah untuk tidak meledak saat kecewa, tidak menyudutkan saat terluka, tidak membebani orang lain dengan kemarahanmu yang belum sembuh. Orang yang dewasa secara emosional tidak menjadikan emosinya sebagai alasan. Dia tidak bilang, "Aku memang begini orangnya. Aku cuma jujur kok." Tidak, karena dia tahu, jujur bukan berarti sembarangan, tegas bukan berarti kasar, dan marah bukan satu-satunya bahasa saat kecewa. Orang yang tenang selalu lebih dipercaya, lebih didengarkan, lebih dicari, karena di tengah dunia yang kacau, kehadirannya membawa rasa aman. Kamu tahu kamu bisa berbicara jujur padanya. Kamu tahu dia tidak akan bereaksi berlebihan, tidak akan menyalahkan atau memelintir kata-katamu. Dia mendengarkan tanpa menyelah, tanpa menghakimi. Itulah sebabnya orang seperti ini akan selalu diutamakan, bukan karena mereka tanpa masalah, tapi karena mereka tidak menumpahkan luka mereka ke sembarang orang. Mereka belajar untuk merawat emosinya sendiri, mengendapkan amarahnya sendiri, dan hanya berbagi jika diminta. Mereka bisa duduk bersama orang lain tanpa membuat suasana jadi tegang. Mereka tidak menyerap energi ruangan. Mereka justru menenangkan ruangan, mengendalikan emosi. Bukan berarti memendam, bukan pula pura-pura kuat, tapi memilih respon yang membangun dibanding reaksi yang menghancurkan. Kalau kamu marah, beri jeda. Kalau kamu kecewa, tarik napas. Kalau kamu ingin menangis, tidak apa-apa. Tapi jangan limpahkan semua rasa itu pada orang yang tak bersalah. Ingat, semua orang juga sedang berjuang. Mereka punya beban sendiri, punya luka yang tidak kamu tahu. Jangan jadi tambahan beban. Hanya karena kamu belum belajar mengelola hatimu sendiri, kamu tidak harus selalu bahagia. Tapi kamu bisa belajar tenang. Kamu tidak harus kuat setiap saat, tapi kamu bisa belajar tidak menyakiti saat rapuh. Dan dari situ, orang akan mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda. Mereka merasa nyaman di dekatmu. Mereka percaya untuk bercerita padamu. Mereka merasa aman untuk jujur di hadapanmu. Bukan karena kamu selalu punya solusi, tapi karena kamu tidak menuntut mereka untuk selalu kuat di hadapanmu. Karena kamu tidak menjadikan emosimu sebagai pusat dunia. Emosi yang tidak dikelola bisa menjadi racun, tapi emosi yang diolah bisa jadi kebijaksanaan. Kalau kamu ingin dihargai, belajarlah mengenali emosimu sendiri.
Kalau kamu ingin diutamakan, jangan membuat orang lain kelelahan karena kehadiranmu. Sebab cinta sejati tidak lahir dari rasa kasihan, tapi dari rasa aman. Dan orang yang bisa memberi rasa aman adalah mereka yang tidak mudah meledak, tidak membesar-besarkan masalah, tidak mengangkat semua luka ke permukaan. Orang-orang seperti itu, mereka langka, dan yang langka selalu dicari. Renungan untukmu di poin 3 ini. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hebat dalam berkata-kata. Dunia butuh lebih banyak orang yang tenang saat situasi mulai goyah. Saat kamu bisa mengendalikan emosimu, kamu tidak hanya menjadi lebih kuat, kamu juga menjadi tempat yang aman bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Dan dari sanalah prioritas tumbuh, kepercayaan dibangun, hubungan dikuatkan, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bisa dipercaya untuk tidak menjadi badai di tengah badai orang lain. 4. Hargai waktu dan komitmen orang lain. Orang tidak selalu mengatakan apa yang mereka rasakan, tapi mereka selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Saat kamu datang terlambat, mereka mungkin tersenyum dan bilang tidak apa-apa, tapi jauh di dalam hati, mereka mencatat. Ketika kamu lupa janji, mereka mungkin mencoba memahami, tapi ada bagian dari diri mereka yang merasa tidak dihargai. Dan ketika kamu terlalu sibuk, terlalu penuh alasan, terlalu banyak menunda, mereka mulai mengerti bahwa kamu tidak benar-benar menempatkan mereka sebagai prioritas. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Begitu kamu menyia-nyiakan waktu seseorang, kamu menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. Orang bisa memaafkan kata-kata, mereka bisa melupakan kesalahan kecil, tapi mereka jarang melupakan rasa diabaikan. Kalau kamu ingin diutamakan, jadilah orang yang juga mengutamakan. Kalau kamu ingin diprioritaskan, jadilah orang yang menepati janji. Kalau kamu ingin dihargai, belajarlah menghargai waktu dan komitmen orang lain. Ketepatan waktu bukan soal disiplin semata, tapi tentang rasa hormat. Rasa hormat terhadap kehidupan dan waktu orang lain. Saat kamu datang tepat waktu, kamu sedang berkata, "Aku peduli padamu. Aku menghargai keberadaanmu. Aku tidak ingin membuang waktumu." Saat kamu hadir sesuai janji, kamu sedang menunjukkan bahwa komitmenmu bisa diandalkan, bahwa kata-katamu bukan sekadar ucapan, bahwa kamu bisa dipercaya, dan percaya itu mahal. Sekali rusak, susah dipulihkan. Tapi ketika kamu dikenal sebagai orang yang konsisten, orang akan mulai mengandalkanmu. Mereka akan melibatkanmu dalam hal-hal penting. Mereka akan mengundangmu lebih dulu. Mereka akan merasa nyaman mempercayakan sesuatu kepadamu. Semua itu berawal dari hal sederhana. Datang tepat waktu, menepati komitmen, minta maaf jika terlambat, memberi kabar jika berhalangan. Orang-orang yang menghargai waktu tidak berarti mereka sempurna, tapi mereka tidak pernah membuat orang lain merasa dikesampingkan. Mereka tahu menunda tanpa alasan yang jelas, membatalkan tanpa rasa bersalah, membiarkan orang menunggu tanpa kepastian adalah bentuk ketidaksopanan yang tersembunyi. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu belum belajar hadir dengan sepenuh hati. Coba bayangkan berapa banyak relasi yang rusak, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena janji-janji kecil yang diingkari terus-menerus. Berapa banyak orang yang menjauh diam-diam karena mereka lelah jadi satu-satunya yang menjaga waktu dan komitmen. Jika kamu ingin diutamakan, jadilah orang yang tidak membuat orang lain menunggu. Jadilah orang yang tidak hanya datang saat butuh. Jadilah orang yang tetap hadir meski tidak sedang ada keperluan pribadi. Jangan anggap enteng undangan. Jangan sepelekan jadwal yang sudah disepakati. Jangan anggap wajar membatalkan di menit-menit akhir. Setiap perubahan mendadak yang kamu buat berdampak pada ritme hidup orang lain. Kalau kamu terbiasa menyepelekan waktu, lama-lama orang juga akan mulai menyepelekanmu. Mereka akan berhenti menajak, berhenti memberi kesempatan, berhenti berharap, dan tanpa kamu sadari,
Kamu tidak lagi dianggap bagian penting dari hidup mereka. Padahal kamu tidak perlu jadi yang paling pintar, tidak perlu jadi yang paling menarik. Kadang cukup jadi yang paling bisa diandalkan. Itu saja sudah cukup membuatmu menonjol, karena tidak semua orang bisa hadir tepat waktu. Tidak semua orang bisa menepati janji. Tidak semua orang bisa bertanggung jawab atas perkataannya sendiri. Tapi kalau kamu bisa, kalau kamu mampu jadi orang yang hadir saat dibutuhkan, orang yang tidak membuat janji lalu menghilang, orang yang tahu kapan berkata tidak bisa dengan jujur, maka kamu akan jadi sosok langka. Dan yang langka selalu dicari, selalu dihargai, selalu diutamakan. Hargai waktu orang lain, hargai usaha mereka untuk meluangkan waktu buatmu, karena mereka bisa saja memilih orang lain, tapi mereka memilihmu. Jangan kecewakan itu. Jika kamu bilang akan datang pukul 7, datang sebelum 7. Jika kamu berjanji akan membantu, bantu tanpa harus diingatkan. Jika kamu tidak bisa, katakan dengan jujur. Orang lebih menghargai kejujuran yang jelas daripada harapan yang tidak pernah ditepati, karena pada akhirnya hubungan yang sehat dibangun bukan dari kata-kata indah, tapi dari konsistensi kecil yang dijaga setiap hari. Renungan untukmu di poin 4 ini. Dunia ini bergerak cepat. Semua orang sibuk. Semua orang punya prioritas. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari prioritas seseorang, tunjukkan bahwa kamu juga bisa menghormati prioritas mereka. Waktu adalah bentuk cinta yang paling nyata. Karena waktu tidak bisa disimpan. Begitu diberikan, ia hilang selamanya. Jadi saat seseorang memberi waktunya untukmu, berterima kasihlah. Tunjukkan dengan hadir tepat waktu, dengan menjaga komitmen, dengan menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pada akhirnya, kamu akan selalu diutamakan oleh mereka yang merasa waktunya aman saat bersamamu. 5. Tunjukkan empati tanpa harus menemis simpati. Di dunia yang penuh tuntutan dan penuh luka tersembunyi, ada satu kemampuan yang membuat seseorang selalu diingat, selalu diutamakan, yaitu empati. Bukan hanya kemampuan untuk merasakan kesedihan orang lain, tapi kemauan untuk hadir tanpa menghakimi, untuk memahami tanpa menyela, dan untuk menemani tanpa harus diminta. Namun sayangnya, banyak orang keliru memahami empati. Mereka pikir empati adalah membagikan luka agar dilihat kuat, menunjukkan tangisan agar dianggap dalam, menarik simpati agar tidak dilupakan. Padahal, empati sejati bukan tentang membuat orang merasa kasihan, bukan tentang menjadi pusat perhatian, bukan tentang menyisipkan ceritamu di tengah cerita orang lain. Empati yang paling tulus datang dari keheningan, dari telinga yang terbuka, dari hati yang tidak tergesa-gesa memberi solusi, dan dari jiwa yang tidak merasa lebih tahu. Orang yang punya empati sejati tidak merasa harus menyamakan pengalaman. Saat temannya kehilangan pekerjaan, dia tidak berkata, "Aku juga dulu pernah lebih susah." Saat seseorang sedang patah hati, dia tidak menyela dengan cerita cintanya sendiri. Saat ada yang menangis, dia tidak buru-buru menasihati atau menghibur dengan kata-kata kosong. Dia hanya ada di sana, dalam keheningan yang tidak canggung, dalam tatapan yang hangat, dalam bahu yang siap menopang tanpa banyak tanya. Itulah empati. Ia tidak menjadikan dirimu pusat cerita, tapi membuatmu menjadi tempat cerita itu bisa diterima. Dan justru karena kamu tidak haus simpati, orang merasa nyaman mendekat. Karena kamu tidak berlomba menunjukkan luka, orang merasa dimengerti. Karena kamu tidak menjadikan dukungan sebagai kewajiban, orang merasa dihormati. Empati bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang tenang. Ia tidak terlihat mencolok, tapi dirasakan mendalam. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu agar dianggap baik. Tidak perlu menceritakan semua masa lalu agar terlihat rapuh. Cukup hadir sepenuh hati. Cukup menjadi pendengar yang jujur. Cukup dengan berkata,
Aku tidak bisa mengubah keadaanmu, tapi aku bisa berada di sini bersamamu. Itulah empati. Sederhana, tapi langka. Dan karena langka, mereka yang memilikinya selalu dirindukan. Jika kamu ingin diutamakan orang lain, bukan simpati yang perlu kamu minta, tapi empati yang perlu kamu beri. Karena orang tidak akan mengingat siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling tulus mendengarkan. Orang tidak akan ingat siapa yang paling pandai memberi nasihat, tapi siapa yang membuat mereka merasa tidak sendirian. Dan kamu tidak harus menjadi sempurna untuk itu. Cukup belajar memahami. Ketika temanmu bercerita, jangan langsung menilai. Kadang mereka hanya ingin dimengerti, bukan dinasihati. Ketika pasanganmu tampak murung, jangan langsung menuntut penjelasan, tapi tanyakan dengan lembut, apa yang bisa aku bantu? Dan ketika seseorang diam terlalu lama, jangan merasa ditolak. Bisa jadi, dia sedang menahan sesuatu yang belum siap diceritakan. Belajarlah membaca emosi yang tidak diucapkan, mengenali rasa yang tidak terlihat. Itulah empati. Dan kamu tidak perlu mengejar perhatian, tidak perlu menunjukkan betapa kamu tersakiti agar dipeluk. Kadang dunia tidak memberi simpati, dan itu tidak apa-apa. Karena hidup bukan tentang mengemis pengertian, tapi tentang belajar mengerti, meski kamu sendiri belum dipahami sepenuhnya. Karena itu, tunjukkan empati bukan untuk dikasihani, tapi untuk menghadirkan rasa aman bagi orang lain. Ketika kamu bisa membuat orang merasa diterima, meski mereka sedang tidak baik-baik saja, kamu akan selalu mereka cari. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu membuat mereka merasa layak. Dan itu adalah bentuk kehadiran yang paling tulus. Renungan untukmu di poin 5 ini. Empati yang sejati tidak butuh panggung. Ia bekerja dalam diam. Ia hadir bukan untuk dipuji, tapi untuk menemani. Dunia sudah terlalu bising, terlalu penuh orang yang ingin didengar, tapi sedikit yang ingin mendengarkan. Jadilah yang sedikit itu. Jadilah tempat orang lain bisa tenang, tanpa harus berpura-pura kuat, tanpa harus selalu tersenyum. Dan kamu akan menjadi pribadi yang bukan hanya diutamakan, tapi juga diingat dalam keheningan yang paling dalam. Karena kamu memilih empati daripada simpati yang murah. Dan itu adalah hal yang jarang, dan yang jarang selalu dicari. 6. Bangun integritas, bukan citra. Di dunia yang serba visual, mudah sekali terjebak pada ilusi tampilan luar. Orang ingin terlihat baik, terlihat pintar, terlihat sukses, terlihat bahagia. Tapi seberapa sering kita bertanya, apakah semua itu benar-benar nyata, atau hanya topeng yang kita poles setiap hari? Citra itu ringan, mudah dibentuk. Kamu hanya perlu bicara manis, berpakaian rapi, berbagi pencapaian, atau tersenyum di depan kamera. Tapi integritas adalah apa yang kamu lakukan setelah tidak ada yang melihat. Dan disitulah letak perbedaan yang paling dalam. Orang yang membangun citra sibuk dengan kesan, tapi orang yang membangun integritas sibuk dengan tindakan. Orang yang membangun citra ingin kelihatan benar, tapi orang yang punya integritas ingin benar, meski kadang itu tidak terlihat indah. Jika kamu ingin selalu diutamakan, bangunlah integritasmu. Karena orang bisa tertarik pada citra, tapi mereka hanya akan percaya pada karakter. Citra bisa membuatmu dikenal, tapi hanya integritas yang membuatmu dipercaya. Dan dalam hubungan apapun, kepercayaan jauh lebih berharga dari kekaguman. Bayangkan seseorang yang selalu tepat waktu, tidak pernah mengingkari janji, berani mengakui kesalahan, dan tidak berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Mungkin dia tidak mencolok, tidak banyak bicara, tidak banyak posting, tapi kehadirannya memberi rasa aman. Karena dia stabil, konsisten, dan jujur. Bandingkan dengan mereka yang suka tampil mengesankan, tapi sering hilang saat dibutuhkan. Bicara besar, tapi minim bukti.
Ramai di luar, kosong di dalam. Integritas itu tidak bisa dipalsukan, karena pada akhirnya, waktu akan menguji segalanya. Yang palsu akan pudar, yang dangkal akan runtuh. Tapi yang kokoh akan tetap berdiri. Kalau kamu ingin dihormati, jadilah orang yang tidak berubah saat tidak diawasi. Kalau kamu ingin diutamakan, jadilah orang yang tidak bermain dua wajah. Orang mungkin tidak tahu semua hal tentangmu, tapi mereka akan merasakan auramu. Dan aura itu lahir dari niat yang tulus dan tindakan yang konsisten. Mereka akan tahu kamu bisa dipercaya, karena kamu tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak mengambil keuntungan secara licik, tidak menjilat ke atas dan menendang ke bawah. Mereka akan merasa nyaman dekat kamu, karena kamu tidak berpura-pura, tidak berbohong, tidak menjual prinsip demi pujian sesaat. Citra bisa kamu beli dengan kamera, dengan filter, dengan kata-kata manis. Tapi integritas hanya bisa kamu bangun dengan pilihan hidup sehari-hari. Kamu mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kamu bisa tetap setia pada nilai-nilai yang kamu percaya. Saat kamu salah, akui. Saat kamu tidak tahu, belajar. Saat kamu kecewa, tetap tenang. Saat kamu benar, tidak perlu menyombong. Itulah integritas. Tenang, teguh, dan tidak menjadikan validasi orang lain sebagai pusat semesta. Orang-orang seperti ini akan selalu dicari, karena mereka tidak hanya hebat bicara, tapi mereka bisa diandalkan. Mereka tidak membuat gaduh, tapi kehadirannya menguatkan. Mereka tidak memamerkan kejujuran, tapi semua orang tahu dia jujur. Kalau kamu ingin dikenal lama, jangan hanya bangun kesan, bangun kepercayaan. Bangun fondasi, bangun reputasi yang tidak harus kamu teriakan, karena orang akan menyadarinya sendiri. Saat kamu membangun integritas, kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu, yang tidak perlu pura-pura, yang tidak perlu tampil selalu benar, yang tidak takut berubah dan memperbaiki diri, dan orang akan mulai memperlakukanmu dengan lebih serius. Mereka tidak hanya menyapamu saat butuh, mereka akan menghormatimu, bahkan saat kamu tidak hadir. Bukan karena kamu populer, tapi karena kamu punya nilai. Dan nilai tidak bisa dibeli. Nilai hanya bisa dibentuk lewat kesetiaan, ketekunan, dan konsistensi. Jadi jika kamu sedang dalam proses, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu langsung terlihat hebat, tapi pastikan kamu sedang menuju ke arah yang benar. Perbaiki yang salah, luruskan yang bengkok, tegakkan kembali prinsip yang mulai longgar. Pelan-pelan, integritasmu akan menjadi magnet yang menarik orang-orang yang tulus, yang membawa peluang yang sehat, dan menjaga kamu dari lingkungan yang merusak. Renungan untukmu di poin 6 ini. Jangan kejar pujian, kejar kebenaran. Jangan sibuk terlihat baik. Lebih baik jadi orang baik, karena dunia ini sudah cukup penuh dengan pencitraan. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak orang yang bisa dipercaya, yang berkata sesuai tindakan, yang hadir tanpa topeng. Kalau kamu bisa jadi orang seperti itu, kamu mungkin tidak akan viral, tapi kamu akan jadi penting. Dan di mata orang-orang yang benar-benar tulus, itu jauh lebih berarti. 7. Jangan bereaksi, tapi tanggapi dengan bijak. Dalam hidup ini, kamu akan sering dihadapkan pada situasi yang memancing emosimu, ucapan yang menyakitkan, sikap yang tidak adil, perlakuan yang membuatmu merasa tidak dihargai. Dan saat itu terjadi, tubuhmu ingin langsung bereaksi, ingin membalas, ingin menjawab, ingin membuat orang itu sadar betapa salahnya mereka. Namun justru di saat seperti itulah, kamu diuji. Apakah kamu akan bereaksi? Atau kamu akan memilih untuk merespons dengan bijak? Bereaksi adalah naluriah, tapi menanggapi adalah pilihan sadar. Saat seseorang menyerangmu dengan kata-kata tajam, bereaksi berarti membalas dengan nada yang lebih tinggi. Tapi menanggapi berarti kamu menarik napas. Kamu melihat situasi secara utuh.
dan kamu memilih diam atau berbicara dengan tenang. Antara stimulus dan respons, ada ruang, kata Viktor Frankl. Dan dalam ruang itu terletak kebebasan kita untuk memilih. Itulah yang membedakan orang biasa dengan orang yang dihormati. Kamu tidak harus membalas semua serangan. Kamu tidak harus menjawab semua sindiran. Kamu tidak harus menjelaskan semua kesalahpahaman. Kadang, orang bereaksi bukan karena kuat, tapi karena mereka tidak mampu menahan diri. Dan ironisnya, semakin sering kamu bereaksi, semakin orang merasa punya kendali atasmu. Mereka tahu tombol emosionalmu di mana. Mereka tahu, satu kata bisa membuatmu meledak. Dan saat kamu meledak, kamu kehilangan kekuatanmu. Sementara mereka tetap tenang. Itulah mengapa orang yang tidak mudah terpancing justru lebih dihormati. Dia tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak mudah mengadu. Tapi bukan karena dia lemah. Justru karena dia tahu, tanggapan yang paling kuat seringkali adalah ketenangan. Kamu boleh merasa marah, boleh kecewa, boleh terluka. Itu manusiawi. Tapi tidak semua emosi perlu dipamerkan. Tidak semua emosi perlu diubah jadi kata-kata. Orang bijak tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah bentuk kedewasaan tertinggi. Karena mereka tidak ingin memperbesar api dengan menyiram bensin, tapi justru memadamkannya dengan udara dingin. Saat seseorang mempermalukanmu di depan umum, kamu bisa langsung membalas. Atau, kamu bisa tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas masukannya." Itu bukan tanda kepengecutan. Itu tanda bahwa kamu tidak bermain di level yang sama. Orang yang bereaksi dengan cepat adalah orang yang tidak punya kontrol diri. Tapi kamu belajar menanggapi dengan hati-hati. Kamu tidak membiarkan orang lain menentukan isi kepalamu. Kamu memilih kata-kata, waktu, dan cara bicara yang tepat. Dan itu tidak semua orang bisa. Bayangkan orang yang kamu hormati dalam hidupmu. Apa mereka tipe yang gampang naik darah? Atau justru mereka yang kalem? Yang tidak mudah tersulut? Yang kalau bicara nadanya stabil? Yang kalau marah tetap jaga adab? Mereka bukan orang yang tidak punya emosi, tapi mereka belajar menguasai emosi. Dan itulah yang membuat mereka selalu diutamakan. Karena mereka aman untuk diajak diskusi, aman untuk dimintai pendapat, aman untuk dipercaya memegang tanggung jawab. Orang akan lebih nyaman berada dekat seseorang yang tenang. Bukan karena dia tidak pernah salah, tapi karena dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Bukan karena dia selalu benar, tapi karena dia tidak menyakiti saat menjelaskan. Kalau kamu ingin diutamakan orang lain, belajarlah menjadi pribadi yang dewasa secara emosional. Bukan yang cepat bereaksi, tapi yang bisa menanggapi dengan bijak. Tidak semua hal perlu kamu komentari. Tidak semua perdebatan perlu kamu menangkan. Kadang, mundur satu langkah justru membawamu lebih jauh. Kadang, diam justru lebih didengar. Dan kadang, tidak membalas adalah balasan terbaik. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu paham nilai waktumu. Karena kamu tahu, ada hal yang lebih penting untuk diperjuangkan daripada sekadar membalas perkataan yang menyakitkan. Kamu punya tujuan, kamu punya nilai. Dan kamu memilih untuk tidak membiarkan emosimu merusak arahmu. Setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang memperkuat pondasi jiwamu. Kamu sedang memberi pesan ke dunia, aku tidak gampang dikendalikan. Aku tidak hidup untuk memuaskan ego orang lain. Aku tidak akan tenggelam hanya karena air di sekitarku sedang keruh. Dan dunia akan melihat itu, akan merasakannya. Orang akan mulai mempercayaimu, akan merasa tenang di sekitarmu, akan menjadikanmu tempat bertanya, tempat pulang, tempat berdiskusi. Karena kamu bukan hanya tahu cara bicara, tapi kamu tahu kapan harus mendengarkan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Setiap orang bisa marah, setiap orang bisa bereaksi, tapi tidak semua orang bisa memilih tanggapan yang bijak. Dan itulah yang membuat sebagian orang dihormati, sementara yang lain dihindari. Kalau kamu ingin diutamakan dalam hidup orang lain, jadilah tempat yang tenang.
Jadilah pribadi yang tidak menambah keributan. Jadilah seseorang yang saat hadir membawa kedamaian, bukan kekacauan. Bukan karena kamu tidak punya masalah, tapi karena kamu tahu cara menghadapi masalah dengan kepala dingin. Karena kamu bukan sekadar bereaksi, tapi menanggapi dengan bijak. Dan itu adalah kekuatan yang tidak banyak orang miliki. Tapi kamu bisa, jika kamu mau berlatih setiap hari dalam kesunyian yang tidak terlihat dan dalam percakapan yang terasa biasa. Disitulah kebijaksanaanmu akan tumbuh, dan dari situlah kamu akan mulai diutamakan. 8. Beri nilai tambah, bukan sekadar hadir. Ada dua jenis kehadiran di dunia ini, yang sekadar hadir dan yang memberi arti. Yang pertama mudah ditemukan. Setiap hari kita bertemu mereka. Mereka ada, tapi tidak benar-benar hadir. Tubuhnya di sana, tapi pikirannya sibuk di tempat lain. Wajahnya tersenyum, tapi niatnya kosong. Ucapan mereka sopan, tapi tak ada ketulusan di dalamnya. Dan yang seperti ini tidak akan diingat, karena kehadiran yang tidak membawa apa-apa cepat dilupakan. Tapi ada juga kehadiran yang lain, yang membawa makna, yang memberi rasa, yang membuat suasana berubah menjadi lebih hangat. Mereka tidak harus bicara banyak, tidak harus menjadi pusat perhatian. Kadang mereka hanya duduk diam, tapi kamu merasa aman. Kadang mereka hanya memberi senyum, tapi kamu merasa dihargai. Itulah kehadiran yang memberi nilai tambah. Dan itu adalah kehadiran yang langka. Kalau kamu ingin selalu diutamakan, jadilah yang kedua. Jadilah pribadi yang membawa sesuatu ke dalam ruangan. Bukan yang datang hanya untuk menerima. Bukan yang datang hanya untuk dilihat. Tapi yang datang untuk memberi dampak. Kamu tidak perlu menjadi yang paling hebat. Cukup jadi yang paling tulus. Cukup jadi yang paling bisa diandalkan. Di tempat kerja, jadilah orang yang memberi solusi. Bukan yang hanya ikut rapat tanpa kontribusi. Dalam pertemanan, jadilah orang yang mendengarkan. Bukan yang hanya datang saat butuh hiburan. Dalam hubungan, jadilah orang yang hadir, yang tidak hanya menuntut dimengerti, tapi juga belajar memahami. Nilai tambah tidak selalu berarti melakukan hal besar. Kadang justru terletak dalam hal-hal kecil. Mendengarkan tanpa menyela, menjawab pesan dengan sepenuh perhatian, mengingat ulang tahun seseorang, menyapa tanpa ada maksud tersembunyi. Hal-hal itu mungkin terlihat sederhana, tapi mereka membuat orang merasa dilihat, merasa penting, merasa dihargai. Dan itu adalah nilai yang tidak bisa dibeli. Banyak orang ingin jadi yang paling mencolok, tapi yang paling dicari adalah yang paling bisa dipercaya. Banyak orang ingin tampil duluan, tapi yang paling dirindukan adalah yang datang terakhir tapi tidak pernah abai. Kamu tak harus jadi paling depan, tapi kamu bisa jadi yang paling konsisten. Kamu tak harus banyak bicara, tapi kamu bisa menjadi yang paling mendalam. Orang-orang yang membawa nilai tambah selalu punya tempat di hati orang lain, karena mereka datang bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Mereka tidak membuat segalanya tentang diri mereka. Mereka tidak bersaing untuk terlihat paling penting. Mereka hadir dan menghadirkan sesuatu: tenang, pengertian, kebaikan, dukungan. Kita semua pernah bertemu orang seperti itu, dan kita tidak pernah lupa perasaan yang mereka tinggalkan. Itulah kamu. Kalau kamu mau berlatih memberi nilai tambah, pertanyaannya sederhana. Setiap kali kamu hadir di suatu tempat, tanyakan dalam hati, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku bawa? Bagaimana agar kehadiranku memberi dampak positif? Bukan, apa yang bisa aku dapatkan? Atau, siapa yang akan memperhatikan aku? Karena saat kamu sibuk mencari perhatian, kamu jadi seperti yang lain, umum, biasa, dan mudah tergantikan. Tapi saat kamu hadir dengan tujuan memberi, kamu jadi berbeda. Kamu jadi istimewa, karena sedikit orang yang melakukannya.
Orang tidak akan mengingat kamu karena kamu datang, tapi karena kamu membawa sesuatu, dan itu yang akan membuatmu diutamakan. Renungan untukmu di poin 8 ini. Dalam hidup, ada dua pilihan setiap kali kamu masuk ke sebuah ruangan. Kamu bisa jadi penonton, atau jadi bagian dari perubahan. Kamu bisa hanya ikut-ikutan, atau kamu bisa jadi sumber kebaikan. Dan pilihan itu berada di tanganmu sendiri. Kamu tidak harus jadi orang besar untuk memberi pengaruh yang besar. Kadang satu kata yang baik, satu senyuman tulus, atau satu tindakan kecil yang kamu lakukan dengan hati, cukup untuk mengubah hari seseorang. Jangan tunggu untuk jadi sempurna. Jangan tunggu untuk punya segalanya. Mulailah sekarang dengan memberi apa yang kamu bisa, dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dengan hadir dan memberi nilai tambah. Karena dalam dunia yang penuh dengan kehadiran palsu, yang benar-benar membawa arti, akan selalu diingat, akan selalu dirindukan, dan akan selalu diutamakan. 9. Jangan menjadi pesaing diam-diam, jadilah pendukung yang tulus. Di dalam setiap hubungan, baik itu pertemanan, keluarga, maupun pekerjaan, selalu ada ruang yang bisa diisi oleh dua hal, dukungan atau persaingan. Sayangnya, banyak orang memilih menjadi pesaing diam-diam. Mereka tidak menyerang secara terbuka, tapi dalam hati, mereka tidak senang saat kamu berhasil, tidak nyaman saat kamu dipuji, dan diam-diam berharap kamu gagal, agar mereka terlihat lebih baik. Ini bukan tentang iri yang besar, bukan juga tentang dengki yang terang-terangan, tapi tentang perasaan tidak rela. Saat orang lain tumbuh lebih cepat dari kita, saat mereka mendapat tempat yang dulu kita impikan, saat mereka disorot, dan kita merasa tersisih, kita mungkin tetap tersenyum, tetap mengucapkan selamat. Tapi jauh di dalam hati, kita sibuk membandingkan, sibuk mencari-cari celah, agar kita bisa merasa lebih unggul. Padahal, hidup bukan perlombaan satu garis. Setiap orang punya waktunya, punya jalannya sendiri. Apa yang datang lebih dulu pada mereka, belum tentu akan bertahan lebih lama. Dan apa yang belum datang padamu hari ini, bisa jadi datang besok, dalam bentuk yang jauh lebih baik. Tapi kalau hatimu sibuk bersaing, kamu akan kehilangan satu hal yang paling berharga, keaslian hubungan. Karena hubungan yang baik bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang bisa benar-benar bahagia saat melihat orang lain naik. Siapa yang bisa memberi tepuk tangan, meski dirinya belum naik panggung. Siapa yang bisa jadi pendukung, bukan hanya penonton yang berharap bintang itu jatuh. Orang tidak akan lupa siapa yang ada di barisan pertama saat mereka butuh dukungan. Orang tidak akan lupa siapa yang diam-diam memadamkan cahaya mereka dengan sindiran. Dan mereka pasti tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya terlihat baik di permukaan. Jika kamu ingin menjadi orang yang diutamakan, jadilah sosok yang bisa ikut bangga tanpa merasa tertinggal. Jangan jadi orang yang hanya muncul saat ingin bersaing, tapi menghilang saat diminta memberi semangat. Karena pada akhirnya, orang akan mencari bukan yang paling pintar, bukan yang paling menonjol, tapi yang paling tulus, yang tidak mengancam, tapi menenangkan, yang tidak mengeluh saat kalah, tapi tetap mendorong yang menang. Kamu tidak kehilangan apapun. Dengan melihat orang lain bersinar, cahaya mereka tidak akan memadamkan cahayamu. Justru ketika kamu mampu menjadi pendukung sejati, kamu sedang menunjukkan kebesaran hatimu. Orang yang tulus itu langka, dan yang langka selalu dicari, selalu diingat, selalu diutamakan. Kamu tidak harus menyembunyikan rasa cemburu. Itu wajar, tapi jangan biarkan rasa itu mengubah caramu bersikap. Jangan jadikan perasaan itu alasan untuk menjauh atau menutup diri. Belajarlah mengubah iri menjadi inspirasi. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai cermin, bukan sebagai saingan. Kadang kamu hanya perlu belajar satu hal, bagaimana cara ikut bahagia
tanpa menjadikan dirimu pusat cerita. Jika temanmu mendapatkan promosi, berikan selamat dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kalimat seperti, "Oh, dia bisa karena kebetulan," atau, "Yah, aku juga hampir dapat sih, tapi nggak cocok waktunya." Kalimat-kalimat seperti itu adalah tanda bahwa kamu belum siap jadi pendukung. Kamu masih ingin menang. Bahkan dalam ucapan selamat, belajarlah diam. Jika hatimu belum mampu ikut bangga, setidaknya dengan diam, kamu tidak menyakiti. Dan ketika kamu sudah siap, beri dukungan dengan cara yang paling tulus, tanpa pembanding, tanpa narasi tambahan. Cukup jadi saksi yang ikut bersyukur, bukan jadi lawan yang diam-diam kecewa. Semua orang ingin dikelilingi oleh orang yang aman. Aman secara emosi, aman secara energi. Orang yang tidak bersaing dalam diam. Orang yang tidak bersorak hanya saat dirinya menang, tapi juga bisa bertepuk tangan untuk keberhasilan orang lain. Kalau kamu bisa jadi orang seperti itu, orang akan selalu menyimpanmu dalam prioritas. Karena mereka tahu, kamu tidak akan menjadi ancaman. Kamu tidak akan menusuk dalam diam. Kamu bukan kompetitor yang menyamar sebagai teman, tapi teman yang jadi penguat, meski tidak sedang ikut naik. Dan yang seperti itu adalah harta langka dalam hidup siapapun. Renungan untukmu di poin 9 ini. Persaingan itu melelahkan, apalagi kalau disembunyikan. Kalau kamu merasa harus selalu lebih baik, selalu paling dulu, selalu harus dibandingkan, kamu tidak akan pernah benar-benar damai. Tapi kalau kamu bisa menerima kenyataan bahwa semua orang punya waktunya, kamu tidak akan merasa tertinggal. Kamu akan punya hati yang lapang, dan hati yang lapang selalu membawa ketenangan dalam hubungan. Kamu tidak harus selalu terlihat lebih unggul untuk menjadi seseorang yang berarti. Cukup jadi orang yang bisa dipercaya, yang bisa mendukung, yang bisa ikut tersenyum saat temanmu berhasil. Itu saja sudah cukup membuatmu diingat lebih lama dari siapapun yang cuma bersinar sesaat. Dan kamu tahu kenapa? Karena pendukung yang tulus adalah cahaya yang tidak pernah padam, meski bukan dia yang di panggung utama. 10. Pergi saat kamu tak dihargai, tapi tanpa drama. Kita semua ingin dihargai, dipahami, diperlakukan sebagai pribadi yang bernilai. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang melihat nilaimu. Tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan hormat. Meskipun kamu sudah memberikan yang terbaik, ada yang hanya mencari kamu saat butuh. Ada yang hanya menghubungi ketika kesepian. Ada yang nyaman memanfaatkan, tapi tak pernah benar-benar peduli. Dan saat kamu mulai sadar, saat hatimu mulai lelah, muncul satu pertanyaan, haruskah aku tetap bertahan? Atau sudah waktunya aku pergi? Jawabannya sederhana, kalau kamu sudah tidak dihargai, pergilah. Tapi tanpa drama, tanpa menyindir, tanpa posting status panjang, tanpa mencoba membuat mereka merasa bersalah. Karena kamu tidak butuh validasi dari mereka yang tidak pernah benar-benar peduli. Kamu butuh kedamaian. Banyak orang salah langkah. Saat tak dihargai, mereka membalas dengan kemarahan, membongkar semua pengorbanan, menuntut pengakuan. Padahal, semakin kamu berisik saat pergi, semakin kamu terlihat masih tergantung, masih berharap, masih menunggu dihargai. Padahal kalau benar kamu sadar nilaimu, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu cukup melangkah pelan dan diam. Karena diam itu tegas, diam itu elegan, diam itu bentuk cinta diri yang sudah matang. Pergi bukan berarti kalah, tapi tahu kapan cukup, kapan harus menyelamatkan diri sendiri, kapan harus berhenti memberi kepada orang yang tidak pernah menghargai. Kadang kamu butuh kecewa agar belajar tidak mengemis perhatian. Kadang kamu butuh dikecewakan agar sadar siapa yang pantas kamu perjuangkan. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan menunggu kamu pergi dulu untuk sadar.
Mereka hadir saat kamu butuh. Mereka tidak membuatmu bertanya-tanya. Mereka tidak membuatmu meraba-raba posisi kamu di hati mereka. Kalau kamu terus bertahan di tempat yang salah, karena takut dituduh drama, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Pergi tidak selalu harus keras. Kadang, cukup dengan menarik batas. Mengurangi keterlibatan. Tidak lagi memulai percakapan. Tidak lagi menjadi satu-satunya yang berusaha. Dan kalau mereka tidak peduli saat kamu menghilang, itu tanda mereka tidak pernah benar-benar menginginkan kamu sejak awal. Kadang kepergianmu yang tenang justru lebih terasa daripada ribuan kata. Kepergian yang tanpa amarah, meninggalkan ruang kosong yang hening, tapi berbicara lebih dalam daripada semua teriakan. Dan jangan kembali hanya karena kamu kesepian. Kesepian itu sementara, tapi kehilangan harga diri bisa lama. Kalau kamu kembali ke tempat yang sama, dengan orang yang sama, tanpa perubahan sikap dari mereka, kamu hanya mengulang luka yang belum sembuh. Belajarlah mengenali tanda-tanda kamu tidak dihargai. Saat kamu selalu diminta mengerti, tapi tak pernah dimengerti. Saat kamu selalu hadir, tapi tidak pernah dicari. Saat kamu memberi segalanya, tapi tidak pernah dianggap cukup. Itu waktunya kamu mundur. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi hatimu. Karena kalau kamu terus ada di tempat yang salah, kamu tidak akan punya ruang untuk ditemui orang yang benar. Kamu tidak harus pergi dengan kemarahan. Kamu bisa pergi dengan tenang, dengan kepala tegak, tanpa membawa dendam, tanpa merendahkan orang lain, tanpa perlu pembenaran yang panjang. Cukup satu hal, kamu sudah tidak merasa dihargai, dan itu cukup untuk membuatmu melangkah. Orang yang bijak tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena menyayangi dirinya sendiri. Kamu tidak bisa memaksa orang untuk melihat nilaimu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi memberi nilaimu secara cuma-cuma. Renungan untukmu di poin 10 ini. Keheningan bisa menjadi pernyataan paling kuat. Kamu tidak harus menjelaskan kenapa kamu berhenti peduli. Tidak harus memberi pengumuman kalau kamu akan pergi. Karena orang yang menghargaimu akan merasakan kehilanganmu bahkan dalam diam. Dan orang yang tidak pernah benar-benar peduli tidak akan mengerti walau kamu sudah berteriak. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang membuatmu merasa tidak berharga. Pergilah, tapi tetap bawa kedamaian bersamamu. Itulah bentuk tertinggi dari cinta diri. Itulah tanda bahwa kamu sudah dewasa. Bukan reaktif, tapi bijak. Dan bijak selalu membuatmu jadi pribadi yang pantas untuk diutamakan. Jadi sekarang kamu tahu, agar kamu diutamakan, bukan dengan memaksa, tapi dengan memberi ruang bagi orang lain untuk melihat nilaimu yang sesungguhnya. Karena kamu bukan orang biasa, kamu punya kendali atas sikapmu, atas pilihanmu, atas kehadiranmu. Saat kamu hadir dengan empati, bukan sekadar simpati. Saat kamu membangun integritas, bukan citra semu. Saat kamu tahu kapan harus pergi tanpa drama, dan kapan harus bertahan tanpa kehilangan jati diri. Saat itulah orang-orang mulai berubah cara mereka memperlakukanmu. Bukan karena kamu merendah-rendah atau memohon-mohon, tapi karena kamu tampil sebagai pribadi yang kuat, dewasa, dan berharga. Dan ingat, kamu tidak harus sempurna, tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi menjadi pilihan terakhir. Bangun dirimu, tata kembali sikapmu, karena saat kamu mulai mengutamakan dirimu dengan cara yang bijak, orang lain pun akan mulai mengutamakanmu tanpa kamu minta. Dan itu adalah kekuatan dari kesadaran.